dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Selamat siang Pak, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fadilah Ayu, perwakilan dari kelompok 3 jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin untuk Bapak mengenalkan diri dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih ya. Saya dengan Arya Maulana, nanti teman-teman bisa panggil saya Arya. Kebetulan saya di Andri ini sudah bekerja kurang lebih sekitar 14 tahun, sejak tahun 2009. Saya sekarang bertugas sebagai Ketua Tim Hubungan Masyarakat di Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini izinkan saya untuk mengajukan 5 pertanyaan untuk Bapak tentang lembaga kearsipan ini, khususnya di Andri. Yang pertama, peran Andri di masa sekarang dengan awal berdirinya, apakah ada kesinambungan? Karena pada masa kolonial Belanda banyak menghasilkan arsip, namun pada saat kolonial Jepang, mengapa disebut sepi dengan kearsipan? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang kalau berbicara masalah peran gitu ya, jadi Andri ini untuk saat ini melakukan perannya itu memiliki landasan undang-undang yang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Itu menjadi landasan bagi Andri dalam melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan. Tetapi di situ di dalam Undang-Undang Kearsipan itu ada satu konsep institusi pemerintah itu, jadi yang bertugas di bidang kearsipan itu namanya lembaga kearsipan. Nah, lembaga kearsipan ini sebenarnya fungsi dan peran lembaga kearsipan tentu saja berkesinambungan ya. Jadi sejak tahun 1892 waktu itu pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sudah membentuk yang namanya Land Archives. Nah, Land Archives itu sebenarnya lembaga kearsipan pada era pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kalau misalnya nanti teman-teman pernah bermain ke daerah Jakarta Kota, itu sebelum Pasar Glodok, Mall Glodok itu ya, kalau kita dari arah Harmoni itu sebelah kiri jalan itu ada satu gedung heritage, gedung cagar budaya yang tua tapi masih terawat gitu ya. Nah, itu gedung Arsip Nasional Gajah Mada. Nah, dulu Land Archive pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda itu tempatnya di sana gitu ya. Nah, fungsinya waktu itu sama. Jadi Land Archives itu menyimpan dan juga melestarikan arsip-arsip yang tercipta pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi dikumpulkan dari berbagai macam departemen ya, waktu itu banyak sekali departemen di era kolonial Belanda. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman sejarah UIN Syarif Hidayatullah itu pernah mendengar namanya, ada Binnenstaatsbestuur ya. Binnenstaatsbestuur itu adalah kalau di era Indonesia Merdeka ini seperti Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu dalam melaksanakan fungsinya itu pasti si Departemen Dalam Negeri era pemerintah kolonial Belanda itu menghasilkan arsip gitu ya. Nah, arsip-arsip itulah yang kemudian disimpan di Land Archives. Nah, karena dari tahun 1892 sampai dengan tahun 1945, arsip-arsip yang tercipta di era pemerintah kolonial Belanda itu sangat banyak sekali. Dan pada saat Indonesia merdeka, peninggalan dari era pemerintah kolonial Belanda yang tertinggal di Indonesia itu menjadi hak milik negara yang baru merdeka. Jadi itu memang sudah punya landasan dari sebuah konferensi di Jenewa pada tahun 1070-an lah, 1970-an. Jadi di situ di konferensi itu konvensi gitu ya. Jadi perjanjian internasional ketika negara kolonialnya sudah memberikan negara jajahannya untuk kemerdekaan, maka semua aset yang tertinggal itu menjadi hak bagi negara ini baru merdeka tersebut, termasuk arsip-arsip yang tercipta ya. Oleh karena itu makanya Indonesia ini menjadi salah satu
negara yang memiliki koleksi arsip yang cukup banyak tentang Belanda gitu ya. Walaupun sebenarnya arsip yang tertua itu ada dari tahun 1600-an. Jadi ketika adanya VOC, tapi waktu itu belum dibentuk yang namanya Land Archive. Jadi hanya institusi di bawah sebuah departemen gitu ya, yang memiliki fungsi untuk menyimpan arsip-arsip yang tercipta gitu. Nah, kenapa di zaman Jepang itu arsipnya itu sedikit? Karena Jepang itu kan memang pertama masa pendudukan kan dia bukan kolonial ya, tapi masih pendudukan militer. Itu sangat sebentar sekali, hanya 3,5 tahun kurang lebih. Itu dalam masa pemerintahan militer gitu ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah militer Jepang di Indonesia pada waktu itu memang beda dengan pemerintah kolonial. Kalau pemerintah kolonial itu kan sebenarnya sudah kayak seperti mengelola sebuah negara ya, negara yang dari negara induk itu, negara cabang gitu ya. Tapi kalau pendudukan militer ini kebijakannya berbeda, dan di sana itu sebenarnya banyak sekali kebijakan yang tidak bersifat membangun gitu ya, tetapi lebih kepada mobilisasi, eksplorasi untuk kebutuhan perang gitu. Dan ini kemudian yang membuat Jepang ketika kalah perang, kemudian di Indonesia ini ada pergantian dari pendudukan Jepang ke tentara sekutu yang waktu itu untuk menjaga stabilitas di wilayah Indonesia. Itu banyak sekali arsip-arsip yang mereka musnahkan karena pemerintah militer Jepang menyadari bahwa ketika ada arsip-arsip yang di situ isinya itu adalah bersifat kejahatan perang, itu akan memberatkan mereka di kemudian hari gitu ya, karena di dunia internasional itu kan ada pengadilan kejahatan perang juga ya. Terus itu akan menjadi satu poin untuk tekanan kepada pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab. Yang ingin saya tanyakan adalah apa benar ada lembaga kearsipan yang lain selain yang ada di sini, dan apa fungsi didirikannya lembaga tersebut dan perbedaannya dengan lembaga kearsipan yang ada di sini? Ya. Kalau lembaga kearsipan ini kan kalau untuk di era kemerdekaan gitu ya, di era saat ini dengan landasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, itu lembaga kearsipan itu untuk yang berskala nasional itu cuma satu, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian di undang-undang itu juga dibentuk lembaga kearsipan lainnya sesuai dengan hierarki pemerintahan gitu ya. Jadi misalnya contoh di bawahnya Andri itu untuk lingkup provinsi, karena sekarang kan eranya sudah desentralisasi ya, tidak lagi terpusat. Itu di tiap provinsi dibentuk yang namanya lembaga kearsipan provinsi. Biasanya kalau di provinsi itu namanya Dinas Arsip Provinsi A, misalnya B gitu ya. Atau sekarang biasanya juga digabungkan dengan unsur urusan perpustakaan, jadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta misalnya gitu ya. Jadi itu berperan sebagai lembaga kearsipan di tingkat provinsi. Begitu pula juga dengan kabupaten kota, itu juga dibentuk, ada dinasnya juga yang berperan sebagai lembaga kearsipan di lingkup kabupaten kota tersebut. Dan satu lagi adalah arsip perguruan tinggi negeri, itu sebagai lembaga kearsipannya di perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu dipandang perlu membentuk lembaga kearsipan. Banyak sekali arsip-arsip hasil penelitian dari para mahasiswa dan mahasiswi yang punya nilai guna yang luar biasa, yang sehingga itu perlu dilestarikan. Jadi ada 4 kategori lembaga kearsipan tadi, tapi untuk yang berskala nasional hanya Arsip Nasional Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang ingin saya ajukan yang ketiga itu kira-kira kira-kira untuk pemberdayaan Andri untuk dalam menarik keingintahuan masyarakat dalam bidang kearsipan, adakah program yang bisa dilakukan Andri seperti apa? Ya, dengan adanya Undang-Undang 43 tahun 2009 tersebut, memang Andri punya peran yang lebih luas gitu ya, agak berbeda dengan arsip nasional yang ada di Belanda. Kalau arsip nasional yang di Belanda itu mereka cuma memiliki peran menerima limpahan gitu ya, menerima limpahan arsip bersejarah yang diciptakan oleh pemerintah Belanda, kemudian dilempar ke arsip nasionalnya untuk dikelola dan diberikan aksesnya kepada masyarakat. Nah, kalau di Indonesia, lembaga kearsipan ini selain melestarikan dan juga memberikan akses arsip statis yang dikelola pada masyarakat, juga kita memiliki peran sebagai lebih luas ya. Jadi kita juga
punya peran sebagai institusi yang wajib meningkatkan kapasitas dan juga penyebaran informasi terkait dengan bidang kearsipan tadi, baik ke pemerintah maupun juga ke masyarakat. Baca dan juga ada diorama gitu. Ya, gini. Tapi kemudian kira-kira jika negara Indonesia tidak mendirikan lembaga kearsipan seperti ANDI ini, kira-kira apa dampak bagi negara Indonesia sendiri untuk kedepannya? Ya, ketika misalnya kalau misalnya negara Indonesia, pemerintah Indonesia ini tidak membentuk satu lembaga seperti ANDI gitu ya, lembaga kearsipan gitu ya, memang saya kira secara otomatis fungsi untuk melestarikan, mengelola dan memberikan akses terkait dengan arsip-arsip yang sudah diciptakan itu pasti akan tetap ada gitu ya, walaupun tidak menjadi satu lembaga sendiri gitu ya. Misalnya contoh nempel di sekretariat negara gitu ya, nempel di mana gitu ya, di salah satu kementerian, karena di beberapa negara kondisinya tidak sama. Misalnya seperti di Kamboja itu dia tidak seperti ANRI menjadi satu lembaga pemerintah sendiri, tapi fungsi dari bidang kearsipan, dari pelestari dan juga pemberi akses arsip yang arsip sejarah tercipta itu adanya di salah satu departemen, misalnya menjadi selevel direktur atau selevel kepala bagian atau apa gitu ya. Jadi itu diperbolehkan saja, tetapi fungsi ini di setiap negara pasti ada. Jadi fungsi ini memang tidak ada negara yang tidak memiliki fungsi ini, karena di era modern ini tentu saja setiap negara itu punya kesadaran kebijakan yang mereka keluarkan itu harus dipertanggungjawabkan kepada